Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 30 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini ya. Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Jadi, lindungi mimpi-mimpimu, angan-anganmu, strategi-strategi kamu, planning kamu, dan langkah-langkah yang akan kamu lakukan ya untuk mewujudkan mimpi kamu itu. Ya, karena kamulah adalah penjaga dari mimpi kamu yang sangat berharga dan mimpi-mimpi itu akan aman dalam genggamanmu ya. Tetap keep them close ya. Jadi tutup ya, jangan buka dulu. Simpan dalam hatimu sampai memang siap untuk kamu publish gitu. Kenapa? Ketika kamu mempunyai mimpi, pasti ada rencana untuk atau ada keinginan untuk mewujudkan. Nah, di situ pasti ada strategi, ada langkah-langkah, ada perencanaan dan lain sebagainya ya. Kalau memang belum benar-benar ready ya untuk kamu publish, sebaiknya keep dulu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, ide kamu atau strategi kamu dicuri orang ya. Karena terkadang kita udah menganggap oh ini bestie, udah kayak saudara, kita semua cerita aku mau bikin ini udah siap dan lain sebagainya. Ternyata sebelum kamu selesai dia udah meniru duluan apa yang menjadi mimpi kamu itu. Nah, itu seringkali ya hal seperti itu terjadi. Jadi plagiat gitu ya, plagiat atau copycat kamu. Nah, inilah kenapa simpan dulu sampai semuanya siap ready. Oke, kamu buka, kamu publish ya. Jadi udah aman gitu. Oke. Untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Yang pertama di sini ada new moon atau promise ya, bulan baru atau janji. Nah, ketika kamu tidak yakin ya akan sanggup untuk memenuhi janji, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, terutama kepada orang lain sih ya, karena kan berhubungan ya dengan orang lain gitu. Kalau dengan diri sendiri ya kita merasa bersalahnya dengan diri sendiri yang menanggung diri sendiri. Tapi kalau dengan orang lain tentu saja orang lain juga akan dirugikan gitu loh. Jadi kalau kamu merasa nggak sanggup atau kamu belum siap, sebaiknya jangan berjanji. Karena janji itu sama seperti menanam karma baru ya. Jadi kalau kamu udah janji, ternyata kamu nggak bisa tepatin atau ekstrimnya nih, malah kamu tuh PHP ya, kamu false hope, kamu bohong gitu ya. Ya, kedepannya kamu akan membayarnya ya. Bisa dengan kamu di PHP, balik di PHP orang, bisa malah kamu ditipu orang. Nah, itulah. Jadi sebaiknya kalau memang ada kesanggupan tanpa harus berjanji, penuhi ya. Jadi sebaiknya tidak berjanji ya. Sama halnya orang-orang yang pernah berjanji sama kamu dan tidak menepati, mereka pun juga akan menanam karma baru yang
suatu saat juga mesti membayarnya ya, karena janji itu sama dengan hutang. Kalian pasti sering ya dengar quotes janji adalah hutang, dan itu memang benar ya. Oke, next ya. Seremoni atau invocation ini seperti kebiasaan, adat istiadat, atau ini ya, ritual-ritual yang diwariskan oleh leluhur kita. Jika memang tujuannya baik, tidak merugikan siapapun, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak melanggar aturan atau tidak melanggar undang-undang ya, kita mesti lestarikan ya, terutama dari ritual yang diwariskan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita ya. Beberapa mungkin sudah ada yang udah nggak ngejalanin ya, jadi kayak generasi muda sekarang itu nggak tahu gitu ya. Nah, ibaratnya kalau contohnya di Jawa ya, jangan sampai hilang Jowone gitu ya. Kita mesti tetap melestarikan budaya, ritual dari warisan dari leluhur nenek moyang kita, adat istiadat ya. Nggak ada nggak ada ruginya ya, selama itu tidak merugikan gitu. Justru banyak manfaatnya kalau kita mau mempelajari ya. Jadi jangan hanya melihat dari sisi apa ya, other side gitu ya, yang dimana dia ini bukan bukan orang Jawa kayak gitu, atau ya mungkin sesuai dengan suku, adat istiadat kamu dan leluhur kamu ya. Karena kebanyakan yang berkomentar miring itu malah bukan orang dari suku itu sendiri gitu loh ya. Contoh nih, ada yang bilang oh ini, tapi ini sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Aku hanya menyampaikan nih pesan dari semesta ini ya, seperti ini. Ada yang oh itu apa namanya, sesat kayak gitu misal ya. Oh itu misal sesat. Padahal sebenarnya yang berkomentar seperti seperti itu bukan dari suku tersebut, yang sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu loh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Veil atau fog, kabut nih ya. Jadi gini, tidak semua hal mesti kita ceritakan ke banyak orang atau kita florkan ya. Ada beberapa rahasia pribadi yang menurut kamu merasa safe, kamu simpan sendiri, simpanlah. Nah, ini juga jadinya sinkron dengan protect your dreams. Tidak semua hal harus kamu ceritakan untuk melindungi dirimu, idemu, kreativitas kamu, strategi kamu ya, sampai memang benar-benar siap untuk rilis gitu. Nah, sama halnya jika memang kamu nyaman menyimpan untuk konsumsi pribadi kamu sendiri ya, kamu nggak wajib untuk menceritakan. Terkadang kita bisa aja menceritakan kepada orang yang salah, yang kita anggap oh ini bestie banget, dia nggak mungkin menyebarkan rahasiaku, nggak mungkin dia membocorkan rahasiaku, aku udah percaya banget. Nah, belum tentu. Jadi mesti berhati-hati ya, sesuatu hal yang sifatnya pribadi banget ya, kalau bisa simpan sendiri. Kamu memang untuk meringankan beban boleh curhat, sharing, tapi harus benar-benar dengan orang yang tepat dan kamu harus yakin dan memang teruji. Nah, mungkin kalau untuk lebih aman eh, bisa konsultasi dengan profesional yang memang mempunyai kode etik ya, yang mana dia mau mau kalau nggak kenal ya, mau cerita ke siapa juga kan nggak ngaruh gitu ya. Nah, itu mesti berhati-hati ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini ya. Energi hari ini, The Hangman
ada saatnya kita mesti surrender ya, atau tidak mengejar lagi, tidak terobsesi lagi, tidak berambisi. Ketika kamu sudah merasa cukup berjuang, sudah mengusahakan ya, dan memang belum ada hasilnya, ya udah tunggu aja ya. Kayak contoh nih, kamu udah presentasi atau kamu udah berusaha untuk mengejar target kamu, tapi belum ada hasil ya, ya udah tunggu aja, kan udah berusaha semaksimal mungkin ya. Sama halnya ketika kamu memperjuangkan seseorang ya, ketika memang kamu sudah effort udah maksimal, dari dianya nggak ada feedback, belum ada hasil, ya udah surrender aja, berserah, apapun yang terjadi aku tunggu nih ya. Nggak harus kita mati-matian ya mengejar seseorang, terutama kalau kamu energi feminim ya, bukan kodratnya untuk memperjuangkan, mengejar, apalagi sampai berambisi. Oke, strength. Ada hambatan atau halangan yang kamu hadapi hari ini, tetapi semesta memberikan support di mana inner strength kamu ya, ada kekuatan muncul dari dalam diri kamu. Terkadang kita kan pernah ya merasa kayaknya ini nggak bisa gitu menghadapi ini semua, tapi entah ini kekuatan dari mana, kok ternyata aku bisa, kok ternyata aku berani, aku ternyata percaya diri, dan akhirnya selesai, aku bisa melewati itu semua. Nah seperti itu. Oke, dan dari kartu strength ini adalah energi zodiak Leo, jadi kamu mungkin berzodiak Leo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Leo ya. The Devil. Nah, ini energi zodiak Capricorn. Mungkin kamu berzodiak Capri atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Capricorn. Nah, ini ya, hambatan yang bakal kamu hadapi atau kamu temui bisa jadi seseorang yang toksik, atau kalau kamu bekerja menghadapi customer nih, kayak dia komplain, mungkin toksik ya, marah-marah nggak jelas. Nah, tapi kamu bisa ngelewatin ini ya. Atau bisa juga ini kamu berkonflik dengan seseorang ya, misalkan ini pasangan kamu, teman kamu, keluarga atau orang rumah gitu ya, atau di tempat kerja. Tapi kamu bisa ini ya, menaklukkan sebuah situasi yang sulit. Nah, atau bisa pula ini energi kamu sendiri, di mana entah kamu berambisi apa ya, kok kayaknya ambisi banget, harus bisa, harus dapat gitu ya, sampai jatuhnya malah obses. Nah, di sini diingetin lagi nih ya tentang surrender. Jangan terlalu memaksakan diri yang mana akan menguras energi kamu dan malah bikin stres sendiri seandainya ternyata nggak sesuai dengan harapan. Oke. Ya, Three of Cups. Ada pertemuan. Bisa ini reuni dengan teman-teman kamu, atau ini meeting yang berkaitan dengan pekerjaan, atau gathering, atau ada undangan untuk sebuah perayaan. Nah, ini Three of Cup ini bisa jadi dengan segala jerih payah kamu, kerja keras kamu, akhirnya kamu bisa berhasil ya. Oke. Three of Wands. Ada rencana perjalanan jarak jauh yang akan kamu lakukan, seperti keluar kota, keluar pulau, atau bahkan keluar negeri. Nah, keluar kotanya ini yang beneran jauh ya, bukan yang kayak Malang ke Surabaya cuma 1,5 jam ya, tapi yang benar-benar mungkin butuh waktu sekian jam gitu ya, karena ini jaraknya jauh. Nah, ada yang sedang merencanakan itu. Atau nih seseorang sedang merencanakan untuk melakukan perjalanan agar bisa bertemu kamu ya. Kalau untuk urusan kerjaan ya bisa ini bos kamu, klien atau customer kamu, atau bisa juga nih pasanganmu yang lagi LDRan, atau mungkin keras kamu ya yang kebetulan berjauhan.
Dan ya karena di sini kamu surrender ya. Memang beberapa hal ada yang terwujud, beberapa hal ada yang memang kamu mesti berserah dulu baru terwujud. Nah, di sini tuh ada energi di mana kesuksesan sedang on the way menuju ke kamu ya. Oke, kita lanjut dengan apa pesan semesta untuk percintaan kamu hari ini nih. Ya. Oke. It is important right now to take a step back and spend time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Ya. Semesta memberikan pesan. Saat ini penting waktunya kamu untuk mundur sejenak dan menghabiskan waktu atau meluangkan waktu untuk sendiri supaya kamu juga bisa fokus dengan dirimu sendiri dan juga melakukan perenungan-perenungan ya terkait dengan perjalanan atau kisah atau hubungan kamu. Nah, terkadang kita itu terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain, terutama pasangan ya, sampai kita lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, now is the time to give to yourself. Sekarang waktunya kamu memberikan segala hal itu untuk dirimu sendiri. Oke, itu pesan percintaannya. Kita lanjut untuk pesan malaikat hari ini atau angel message today. Kita lihat guardian angel, malaikat penjaga. Terkadang kita terlalu overthinking, anxiety, merasa terlalu khawatir ya, worry. Aduh, aku bisa nggak ya ke depan, bagaimana ya? Kadang juga aku kok ngerasa sendiri ya, aku ngerasa kesepian ya, kok galau ya, segala macam gitu ya. Nah, percayalah bahwa malaikat penjaga sedang bersama kamu, mendampingimu untuk melindungi kamu, terutama jika kamu kehadiran para malaikat ini bisa terkonfirmasi salah satunya dengan kamu melihat angka-angka kembar. Nah, terutama angka 444 ya, atau 4 kali ya, 3 kali atau 4 kali itu mengkonfirmasi bahwa malaikat pelindung sedang mendampingi kamu ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi atau pesan inspiratif hari ini ya. Focusing is key. Memfokuskan diri adalah kunci. I can handle wisdom to your focusing help to achieve everything I desire. I can handle setback. Okay, I can handle setback and use them to grow. Focusing help the to achieve. Oh sorry, aku ulang ya, tulisannya putih, backgroundnya putih jadi nggak kelihatan ya. I can handle setback and use them to grow. Focusing help me to achieve everything I desire ya. Jadi aku bisa mengatasi atau mengerjakan dengan duduk diam, fokus ya, dan menggunakan segala kemampuan yang aku miliki, karena dengan aku fokus membantuku untuk bisa meraih apapun yang aku inginkan ya. Jadi aku rasa ini lebih ke pesan inspiratif. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.